kosong-kosong. Dan tetapi kami adalah rakyat yang banyak. Kami yang mempunyai negara ini. Kami yang menyatakan. Dan kita tidak Jokowi. Kita tidak benci kepada pengurus KPK. Pak, nih lihat nih, Jokowi tadi mau diantar ke KPK, tapi didorong-dorong sama polisi. Padahal ini hanya teatrikal, tapi mereka takut sebab Jokowi itu. Padahal pembantu-pembantu Jokowi sudah banyak yang masuk kandang, kayak si Nadiem, terus Budi Ari, Noel dan sebagainya. Banyak sekali udah ngaku, ya kan? Nah kalau terjadi pembiaran begini, nah patut dipertanyakan, ya kan? Nah rakyat ingin agar apalagi ini apa yang menjadi arahan dari Prabowo itu agar segera dieksekusi oleh. Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang Lembur dan Bung Daeng Wahidin nih dari PPMI. Nah, Bung Daeng Wahidin, kerusakan yang dibuat Jokowi ini kan udah selama 10 tahun ini udah terkuak habis ya di era Prabowo ini. Nah, gimana nanggapinya? Kok sampai sekarang nggak ada tindak lanjut ya KPK? Ya, jadi memang hari ini aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Gladiator, Gerakan Lintas Aliansi Lawan Koruptor, ini sebagai pesan kepada KPK agar semangat Pak Prabowo yang begitu menggebu-gebu ingin memberantas korupsi, ya harus dieksekusi oleh KPK, Kejaksaan Agung, Barreskrim Mabes Polri. Nah kalau ini tidak terjadi, maka yang ada adalah mereka adalah lembaga-lembaga yang tidak taat terhadap instruksi presiden. Jadi hari ini rakyat datang ke sini ingin agar siapapun, setiap warga negara kan bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Kenapa Jokowi, Gibran, Kaesang, Bobi dan apalagi ini keluarga-keluarga Jokowi ini kan sampai hari ini kan masih ada mayem aja nih aparat penegak hukum, nggak berani melakukan tindakan-tindakan pemanggilan, ya kan, pemeriksaan, ya kan. Padahal pembantu-pembantu Jokowi sudah banyak yang masuk kandang, kayak si Nadiem, terus Budi Ari, Noel dan sebagainya. Banyak sekali udah ngaku, ya kan. Nah kalau terjadi pembiaran begini, nah patut dipertanyakan, ya kan. Nah rakyat ingin agar apalagi ini apa yang menjadi arahan dari Prabowo itu agar segera dieksekusi oleh aparat penegak hukum. Tapi kalau tidak, nah rakyat juga ingin melihat bagaimana action Prabowo selanjutnya. Apakah sekedar hanya berpidato berapi-api, ya kan, di atas podium, tetapi pada akhirnya juga ya tidak ada penyelesaian. Hari ini rakyat butuh penyelesaian, butuh langkah-langkah konkret dari pemerintahan Prabowo. Kalaupun pada akhirnya dalam sejarah Indonesia baru Jokowi yang dipenjara karena kasus KKN selama dia berkuasa, itu saya kira tren positif bagi penegakan hukum kita. Itu pasti rakyat akan mendukung, ya kan. Nah begitu juga sebaliknya, jika Prabowo hanya sampai di atas podium doang, cuap-cuap, berapi-api, ya kan, tapi tidak ada langkah-langkah konkret menghabisi para koruptor, ya rakyat juga bisa menilai bahwa ya Prabowo omong-omong saja. Dan tentu saja pasti desakan-desakan masyarakat hari ini yang mulai muak melihat apalagi ini sikap-sikap Jokowi itu nanti akan beralih
memprotes kepada Prabowo dalam rangka penegakan hukumnya, ya kan? Ya kalau Jaksa Agung nggak berani kan tinggal dicopot. Komisioner KPK kalau nggak sanggup ya tinggal diganti, ya kan? Kapolri kalau nggak sanggup ya tinggal dicopot. Apa susahnya, ya kan? Nah tinggal mau nggak mereka ini bersama-sama menjalankan menjadi arahan Prabowo itu tadi, ya kan? Ataukah kita lihat sikap Prabowo akan seperti apa? Sudah banyak kok, dan hari ini juga rakyat mulai muak. Muaknya kenapa? Ijazah palsu Jokowi, ya kan, ijazah bermasalahnya Gibran terkait masalah skandal Pupuk Fafa itu ada di belakang kepala di publik hari ini, dan ingin itu semua bisa dituntaskan agar tidak menjadi polemik, ya kan? Karena dari semester ke semester masalahnya ini saja tidak terselesaikan. Kenapa? Karena banyak pihak ingin menutup-nutupi kasus ijazah ini, padahal kan sebenarnya tinggal terang benderang aja, ya kan? Betapa banyak tayangan-tayangan di channel-channel televisi hanya ingin agar ijazah palsu Jokowi ini tidak usah lagi dikritisi oleh rakyat. Nah ini bertentangan dengan keinginan rakyat, karena rakyat ingin agar kasus ijazah palsu Jokowi ini terungkap. Ditambah lagi kasus Gibran hari ini, kasus ijazahnya juga sama, ungkap selebar-lebarnya, ya kan? Kemudian juga persoalan perampasan tanah yang dilakukan oleh oligarki PIK 2 misalnya. Sampai hari ini tidak jelas, hanya mencari kambing hitam yang dijadikan hanya korban-korban yang anak kecil-kecil aja. Jadi ini bentuk ketidakpuasan publik menyaksikan sistem penegak hukum kita yang carut marut, sehingga pada akhirnya membuat rakyat itu kecewa, ya kan? Jadi jangan nanti juga salahkan rakyat ketika rakyat nanti misalnya melakukan protes, ya kan, terhadap situasi hari ini. Jangan rakyat dituduh sebagai perusuh, jangan rakyat dituduh provokator. Yang menjadi provokator sebenarnya terhadap kemarahan rakyat ini adalah kelakuan-kelakuan penegak hukum kita dalam melindungi setiap kolusi nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita. Itu saya kira. Gitu. Ya. Polisi dan Jokowi. Kalau depan sambitin aja Pak Jokowi. Bang, titik dulu Bang. Kalau polisi ini aja. Karena sebetulnya polisi itu adalah harusnya ke kita. Iya. Harusnya polisi itu menjembatani antara pihak KPK dengan kami. Bukannya malah Anda para berbaju coklat, Anda malah menghalangi kami. Kami hanya ingin secara simbolis, kami hanya ingin memberikan Jokowi kepada Anda. Tolong serahkan. Anda terima kasih kepada serahkan kami. Jokowi kepada polisi, serahkan. Hei, jangan didorong, kasih aja udah. Hei, kasih Jokowinya. Hei, mana katanya polisi sekarang kepada rakyat? Gimana sekarang? Udah kasih. Mana sekarang yang namanya? Hidup mama. Hei, kenapa KPK tetap dengan sombongnya kalian hanya menganggap kami adalah tong kosong. Dan tetapi kami adalah rakyat yang bawah. Kami yang mempunyai negara ini. Kami yang
Kita akan dengarkan orasi dari Ketua Umum Indonesia Gemilang Sultan Syahrizal Kalau ada yang tetapi itu berarti tidak ikut satu komando. Satu komando. Tarik. Tidak ada yang dorong-dorongan lagi. Satgas pejabat, tolong ditarik semua. Ya, kita teatrikal itu kan hanya bentuk ekspresi dari rakyat. Oke, kita dengarkan dari Ustadz Legisan. Tepuk tangan buat ARM, silakan. Hidup ARM! Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Mana suaranya? Masih semangat? Oke, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, kita datang sini niat kita baik, betul? Niat kita tulus dan ikhlas, betul? Niat kita baik pertama bahwa kita adalah rakyat Indonesia. Kita yakin bahwa Indonesia tidak akan bisa maju kalau para elit-elitnya adalah para koruptor, betul? Kita yakin bahwa Indonesia insya Allah akan maju dan berjaya kalau pemberantasan korupsi betul-betul ditegakkan oleh KPK, betul? Oleh karena itu kita ingin sampaikan kepada seluruh khalayak di Indonesia, hari ini kita datang ke sini jujur, kita tidak punya kebencian. Kita tidak punya kebencian bersama. Kita datang ke sini tidak lain adalah dengan niat baik bahwa negeri ini tidak boleh ada kebohongan. Ayo ARM, mundur. Marita. Pencurian. Negeri ini tidak boleh ada kejahatan yang merusak. Jadi kita hari ini membawa tahanan yang bernama Joko Widodo yang sudah merusak negara kita selama 10 tahun. Ketika kita menangkap dan menggiring Jokowi, seharusnya KPK diterima. Tapi mereka justru menghalang-halangi. Artinya apa? Mereka masih Jokowi. Jadi kita harus tangkap Jokowi secepat-cepatnya atau tangkap Jokowi. Kita tidak benci kepada pengurus KPK. Pak, nih lihat nih, Jokowi tadi mau diantar ke KPK, tapi didorong-dorong sama polisi. Padahal ini hanya teatrikal, tapi mereka takut sebab Jokowi itu adalah presiden ke-7 yang banyak korupsinya. Dia juara OCCRP. Jokowi harus diadili dan ditangkap agar Indonesia maju, Indonesia berjaya. Jangan biarkan rakyat menderita gara-gara ulah dia. Hati-hati Pak, Jokowi selalu membuat rakyat menderita dengan kebijakannya yang amburadul. Hutangnya banyak menumpuk. Cina membuat debt trap untuk Jokowi. Menunjukkan kepada dunia seperti apa yang mereka kerjakan. Ada diberi amanah untuk itu. Karena itu sama-sama semuanya. Jangan sampai apa Pak Esa? Dari kita ini kita ingin sampaikan. Jatuh. Itu jatuh tuh. Kita ingin benar-benar dibangun di atas landasan kebenaran. Begitu ininya ya, aparat kita menyerahkan Pak Jokowi KW padahal ya untuk diserahkan KPK. KPK yang lemah sawat, impoten. KPK tidak bisa apa-apa. KPK lemah sawat. Nah, kita menyerahkan Jokowi
Jokowi KW, mereka bertindak anarkis. Mereka dorong mama. Mereka mendorong mama seperti mendorong seorang pendemo laki-laki. Betapa biadabnya KPK melindungi seorang Jokowi. Ini lihat ya, lagi bakar-bakar. Kemarahan rakyat udah mulai, bakar-bakar udah dimulai. Nah, udah mulai kesel ya, udah sore begini, KPK hanya diam saja. KPK bisu dan tuli, tidak membuka para pendemo untuk menerima kami sebagai pendemo untuk menuntut KPK adilin Jokowi. Oke, ini aja dari saya. Terima kasih buat semuanya. Siap selalu. Terima kasih kepada segenap pejuang. Langsung foto. Acara selesai. Sebelum selesai, mari saya harap para tokoh-tokoh Pak Rijal Fadilah. Hari ini kita bersama Jokowi palsu, bukan Jokowi palsu, bukan ijazah palsu ya. Tadi aksi dorong-dorongan itu merupakan penyampaian aspirasi melalui sisi anarki, melalui sisi pembuktian bahwasanya masyarakat hari ini sudah tidak percaya dengan Jokowi dan oligarki, karena memang hari ini Jokowi sudah menunjukkan dirinya bahwa dia lebih dari iblis, dia lebih daripada orang-orang yang maruk dengan jabatan, dia lebih dari orang-orang yang maruk dengan harta. Hari ini kita ditemani dengan Jokowi palsu yang menunjukkan bahwasanya semasa kepemimpinannya hanya kita diberikan bayang-bayang semua atas kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Jokowi. Dan kemudian daripada itu, yang diberikan oleh Jokowi adalah sesuatu yang hina dan tidak bisa diterima oleh mata keadilan di negara manapun. Dan hari ini saudara-saudara sekalian, kami mendukung penuh pernyataan sikap daripada Presiden Prabowo Subianto yang kemudian ingin menuntaskan segala macam korupsi yang ada di Indonesia. Ingat, korupsi adalah extraordinary crime dan merupakan kejahatan luar biasa, harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Dan Jokowi adalah akar daripada korupsi di Indonesia semenjak 10 tahun terakhir. Terima kasih. Ya, boleh Pak. Ya, dibersihkan. Jangan sampai kita mengotori. Apapun bukan posisi Ardi. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam, melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam Astra Cita, termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal pelaku kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar 1. Pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri Kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN, seperti tadi Makarim, Yakut, Khalil Qomas, Budi Karya Samadi, dan lain-lain. Lanjutkan Pak. Pak Rizal.
Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. 3. Pemerintah, KPK, Kejagung dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Salim, Tommy Winata, Michael Wijaya, Garibadi Thohir, dan lain-lain. 4. Pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif atas pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung-Jakarta, PXN, Blok Medan, dan lain-lain. Bang Edi lanjut. Pemerintah menjalankan pemerintahan secara mandiri, berdaulat, independen, konstitusional, taat hukum dan aman, serta bebas KKN, hipokrisi, dan omongan. 6. DPR, DPD, MK, dan MPR memproses pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka atas dasar KKN, cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat hak asasi, cacat moral, dan religi. Seluruh rakyat Indonesia dihimbau bergabung bersama gladiator guna meraih cita-cita proklamasi dan mengambil kembali daulat rakyat dari tangan oligarki pelaku SCC. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan terutama oleh Presiden Prabowo, DPR, DPD, MK, MPR, KPK, Bapak Kejagung, dan Polri. Kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 2 Oktober 2025. Kami semua gladiator. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk semua gladiator. Selesai sudah. Hari ini kita melaksanakan daripada satu perintah untuk